Sekarang kita berpindah ke surah Al-Alaq, surah yang ke-97 yang terdiri dari 19 ayat dan terdiri dari 280 huruf. Dalam artian kalau kita membacanya, kita telah mendapatkan kebaikan 2800 hasanah. Sebagaimana kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan dari setiap huruf itu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan bernilai 10 dan seterusnya, kama jaa fi al-hadits. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya ayat ini, 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq adalah ayat-ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, lalu mengapa dia tidak diletakkan pada posisi pertama dalam mushaf? Mengapa Al-Fatihah misalnya? Kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Jawabannya ya ikhwah, tidak semua surah di dalam Al-Quran itu diturunkan sekaligus, ya. Tapi berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap kali ada ayat yang turun, Nabi mengatakan letakkan ayat ini di surah ini, letakkan ini di sini. Begitu pula tertib aswar, ya, aturan dari surah-surah tersebut. Ya, makanya disebut dengan Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, karena ini tauhid, adalah merupakan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikenal di kalangan para sahabat, sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq membentuk lajnah atau panitia penulisan mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, ya, dan beberapa orang dari kalangan para sahabat, ya, maka disusunlah mushaf tersebut dan kemudian diulangi lagi dan dibakukan di zaman Utsman ibn Affan. Makanya mushaf yang seperti ini disebut dengan Ar-Rasm Al-Utsmani, mushaf di Ar-Rasm Al-Utsmani, karena seperti inilah rasm, ya, tulisannya yang dituliskan di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Adapun penulisan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq disebabkan karena banyak hufaz, para penghafal Al-Quran yang terbunuh di waq'atil Yamamah, ya, perang Yamamah, ya, sehingga Umar radhiyallahu anhu datang yang memberi usul kepada Abu Bakar As-Siddiq agar kemudian Al-Quran itu dibukukan. Ya, pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima usulan dari Umar radhiyallahu anhu, bahkan beliau mengatakan, bagaimana mungkin saya kemudian mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terus Umar meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan syahadah, persaksian kepada para al-khulafa ar-rasyidun. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adapun pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu disebabkan karena ketika kaum muslimin melakukan ekspansi perluasan wilayah dan sampailah pasukan, ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari Kufah, ada yang datang dari Mekah, Madinah, bertemu di Azerbaijan. Ya, kemudian setiap malam mereka itu membaca Al-Quran sebagaimana yang mereka talaki dari sahabat-sahabat yang telah tersebar, ya, di penjuru dunia. Akhirnya ada perbedaan di kalangan mereka, ya, karena Al-Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf, ya, untuk memudahkan para sahabat dan orang-orang Arab pada waktu itu untuk membaca Al-Quran. Karena mengapa? Ketika diturunkan satu huruf, ya, ada mengatakan dialek, itu memberatkan bagi kabilah yang lain. Makanya Nabi SAW terus meminta tambahan dan kemudahan dari Allah, sehingga diturunkan ala sab'ati ahrufin fa innahu syafin kafin, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Namun ketika terjadi perbedaan di kalangan para mujahidin ini, sampai pada tingkat saling menyalahkan di antara mereka, Hudzaifah ibn Yaman, sahibus sir, sahabat yang mulia, melihat pemandangan tersebut, merasakan bahwasanya ini adalah akan menjadi sumber fitnah di masa yang akan datang. Akhirnya beliau kembali ke Madinah,
mendatangi Utsman ibn Affan, kemudian beliau berkata, "Ya Utsman, adrikil ummah qabla an yakhtalifu kama ikhtalafa al-yahud wan nasara fi kitabihim aw fi kutubihim." Wahai Utsman, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam kitabnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berselisih dalam kitab-kitab mereka. Ya, akhirnya semua mushaf yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'a dikumpulkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian dibentuk lagi kembali panitia yang baru yang tetap diketuai oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian dituliskan dalam satu mushaf yang dikenal dengan Ar-Rasm Al-Utsmani. Adapun yang selebihnya, yang lain yang menyelisihi ini, kemudian dikumpulkan dan dibakar pada waktu itu oleh Utsman dan disaksikan oleh semua sahabat dan tidak ada yang mengingkari di antara mereka. Jadi sudah menjadi ijma' di kalangan mereka. Ayyuhal ikhwah al-akarim. Ya. Makanya di sini diambil faidah juga oleh sebagian ulama, kalau sudah ada mushaf yang koyak, yang sobek, yang tidak bisa lagi dimanfaatkan, digunakan, jangan dibuang di tempat sampah begitu saja. Ya, tapi bisa kemudian kita menguburkannya di tanah atau kemudian membakarnya kalau memang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ya, tapi jelaskan kepada orang yang sampai kemudian ada orang yang salah paham. Ya, atau pisahkan. Misalkan di kantor kita mungkin di sini ada tempat sampah untuk sampah-sampah kotoran, ada tempat sampah yang muhtaramah. Kertas-kertas ujian yang ada basmalah atau bekas mushaf itu dikumpulkan di situ agar kemudian tidak dibuang sembarang tempat karena di dalamnya ada kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Baik.